Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ard la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadana ba'athna 'alaikum 'ibadana uli ba'sin syadid uli ba'sin syadid fajasu khilal diyari wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Sadaqallahul azim. Marilah kita lantunkan bersama-sama sholawat Nabi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah ala yasin yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah
Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهنا جنا واكسف جميع عاديات واسرف مكائد الإذا والتوف بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي الباري بلا عادي ولا هسر وعلي سادة غر بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam program Lembaran Hikmah di wpetv.stemik-wp.ac.id. Baik pemirsa WPTV yang dimuliakan Allah, pada episode kali ini Lembaran Hikmah suasananya agak berbeda karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa Ikatan Keluarga Muslim STEMIK Widya Pratama. Dan tadi sudah diawali dengan penampilan sholawat rebana dari grup rebana Al-Mujahidin STEMIK Widya Pratama, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Uti Dewi dan Uti Afi. Baik pemirsa WPTV yang dimuliakan Allah, untuk lembaran hikmah kali ini karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, maka tema yang akan kita bahas adalah dengan mencintai Rasul kita tingkatkan optimisme hidup. Dan siapakah pembicara yang akan mengisi pada kesempatan kali ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelahnya saat ini tetap di Lembaran Hikmah. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Ya Muhammad, Engkau sebagai penerang dunia kala gulita menjelma. Engkau datang sebagai rahmah di saat jahiliyah merambah di tengah kebodohan umat yang semakin mencuat. Hadirmu laksana sebatang lilin yang menerangi dinding-dinding kegelapan hingga terang menggantikan. Ya Muhammad, Engkaulah akhir dari segala nabi yang mengajari kami ajaran suci lewat kalam ilahi. Aku rindu Muhammadku. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga sholawat itu menggema di tengah carut-carut dunia. Berabad-abad sudah terlewat, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat telah saling menggantikan. Namun nama agungmu tak pernah tergantikan. Tak pernah aku melihat parasmu dengan kedua mataku, mendengar dakwahmu dengan kedua telingaku, memeluk tubuhmu dengan tanganku, namun hadirmu menembus ruang dan waktu. Ya Muhammadku, sungguh aku rindu padamu, rindu akan suri tauladan yang kau ajarkan, rindu akan kebijakan yang kau perlihatkan, rindu akan kedamaian yang kau ciptakan, rindu akan semua segala yang pernah kau lakukan. Ya Muhammadku, meski ragamu tak lagi di dunia, sungguh aku ingin berjumpa di surga pencengkrama untuk selamanya. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, panutan kami akhir dari segala nabi. Kaulah surya penerang umat manusia, Kaulah purnama di tengah gulita. Engkaulah cahaya di atas cahaya yang takkan pernah padam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Kau ciptakan kedamaian di tengah kekacauan dan kebodohan. Suara kejahiliahan yang terdengar sumbang Kau gantikan dengan nyanyian surga yang sungguh menenteramkan. Ya Nabi, ya Rasulullah, biarkan aku memujamu, memujimu, ku goreskan namamu di hatiku, kan ku perlihatkan kepadamu kala aku bersua denganmu di surga Tuhanku juga Tuhanmu. Pemirsa WPI TV yang dimuliakan Allah, kembali dalam program Lembaran Hikmah. Nah, untuk pembicara kali ini, jika pemirsa WPI TV telah menyaksikan Lembaran Hikmah pada episode sebelumnya, pasti sudah mengenal. Beliau adalah dosen di STAIN Pekalongan dan telah menyelesaikan S1 dan S2-nya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau adalah Al-Ustadz Hasan Zuaidi, MSI. Baik pemirsa, langsung saja kita akan menyimak bersama kajian pada episode Lembaran Hikmah kali ini dengan tema Dengan Mencinta Rasul Kita Tingkatkan Optimisme Hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala. Amma ba'du. Yang saya hormati
pimpinan STIMIK Widya Pratama Pekalongan beserta jajarannya, yang saya hormati Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Widya Pratama, yang saya hormati Ketua dan jajaran UKM Ikatan Keluarga Muslim STIMIK Widya Pratama, yang saya hormati mahasiswa mahasiswi STIMIK Widya Pratama yang hadir di kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita bersama-sama dapat hadir di majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita hadir di dalam peringatan ini, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti akan mendapatkan balasan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang cinta kepadaku maka besok akan bersamaku di surga. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa mahasiswi STIMIK Widya Pratama yang saya hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, bahwa tema Maulid pada siang hari ini adalah dengan memperingati Maulid kita tingkatkan optimisme hidup. Wah, ini luar biasa ini. Jadi temanya adalah dengan peringatan Maulid kita tingkatkan optimisme hidup. Saya di dalam hal ini tidak tahu kenapa tema yang dipilih kok optimisme hidup. Jadi muncul pertanyaan pada diri saya, apakah mahasiswa STIMIK Widya Pratama ini sudah nggak optimis lagi begitu ya? Itu kan pertanyaan saya ya, karena tema yang diajukan adalah bagaimana dengan peringatan Maulid ini kita tingkatkan optimisme hidup. Saya bertanya-tanya itu, semalaman saya pikir opo yo mahasiswa STIMIK ini sudah nggak optimis lagi dengan hidup gitu ya, sehingga perlu panitia mengadakan acara Maulid dengan tema optimisme hidup. Wallahu alam, yang tahu hanya panitia. Jadi kalau nanti jenengan mau tanya kenapa temanya harus seperti itu, tanyakan kepada ketua panitianya. Saudara-saudara sekalian, di satu sisi saya ingin menyampaikan bahwa memang di antara sekian banyak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran agar supaya kita selalu optimis, ya, optimis, apapun kita harus optimis. Satu contoh misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun wasta'in bima yanfa'uk au kama qala. Jadi Rasulullah bersabda bahwa orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang optimis, orang mukmin yang mempunyai kekuatan keinginan itu jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Ya. Ini jelas bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai seorang mukmin
itu harus optimis. Ya. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga berhubungan dan ada ta'alluq atau hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah itu dalam firman-Nya mengatakan wala asu, ya. Ada yang mengatakan janganlah kita ini berputus asa. Tentunya kalau kita mengatakan putus asa, maka lawan kata daripada putus asa adalah optimis. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ajaran untuk kita optimis ini banyak diungkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabdanya yang lain Rasulullah mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuatlah kalian untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan berbuatlah kalian untuk persiapan akhiratmu seakan-akan besok kamu akan meninggal dunia. Nah, tinggal kita bagaimana orientasinya, orientasi dunia atau orientasi akhirat. Kalau misalnya orientasinya dunia saja, maka ya sudah, lakukan apapun yang memberikan manfaat kepada kamu dan yakinlah bahwa kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Namun kalau kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, sudah barang tentu orientasi kita tidak hanya duniawi semata, tapi ada orientasi akhirat, sehingga ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat atau ukhrawi. Karena bagaimanapun yang namanya dunia ini kan sebagai wasilah untuk kita melanjutkan hidup di akhirat. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini barangkali yang sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat dan merasakan sangat senang terhadap peringatan yang seperti ini. Ya, tadi ada solawatan. Jadi ini luar biasa. Saudara-saudara sekalian, terlepas dari tema tentang optimisme hidup, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan masalah maulid. Sebagian orang mungkin barangkali bertanya-tanya, apa sih pentingnya kita mengadakan peringatan maulid gitu ya? Apa sih kepentingan kita mengadakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day.
wind has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory, and it's led me on and on to you. Ada 3 hal paling tidak dari peringatan Maulid itu. Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak. Contohnya apa? Dia ini tadi, misalnya ada pembacaan sholawat, ya, itu paling tidak sebagai wujud bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa para malaikat itu tidak membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi wah, ini kalau akuannya datang kayak gini bisa panjang ini urusannya. Ya, kalau ada aqua ini, nggak usah. Lu malah ada 2 model ini, panjang ini urusannya ini nanti. Bisa sampai jam 4:30 atau jam 5 ini kalau seperti ini. Setelah ini ada jajannya, wah repot. Yeah. Jadi paling tidak itu, dengan peringatan Maulid ini paling tidak bagaimana kita menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting. Ini penting. Lah, model kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minimal ya dengan cara membaca sholawat itu minimal. Minimal itu menyebut nama Rasul itu minimal. Sudahlah, begini saja logikanya. Logikanya begini ya, analoginya seperti inilah. Anda ini kan mahasiswa ya, mahasiswa mahasiswi. Saya tanya sekarang, kalau misalnya Anda cinta kepada seseorang, itu kira-kira namanya suka disebut apa enggak? Sebut, ya kan? Mau makan kelingan gitu ya. Ya. Wong saya juga pernah begitu loh. Ya, mau apapun itu selalu terngiang-ngiang, bahkan tidak sadar menyebut. Kalaupun tidak menyebut, namanya disebutkan itu sudah, waduh, perasaannya bagaimana begitu ya. Kalau misalkan orang yang disenangi kok disebut itu, biasanya terus perasaannya merasa senang juga, padahal belum tentu dia senang itu mendapatkan timbal balik rasa senang dari orang yang disenangi, tapi paling tidak kan senang kan ya. Nah itu, kalau kita pengen membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal apa? Senang dengan Rasul dengan cara menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat tadi misalnya Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yusalluna 'alan nabi. Mereka mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemudian Allah juga memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kalau Anda termasuk orang-orang yang beriman, maka diperintahkan oleh Allah agar supaya kalian membacakan sholawat dan membacakan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak itu, ya. Jadi ini penting. Ukuran bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal adalah bagaimana kita mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan dari diadakannya Maulid
paling tidak adalah bagaimana kita berusaha untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan prototipe manusia yang sempurna, atau yang kita kenal dengan insan kamil, ya kan? Rasulullah itu makhluk yang sempurna, akhlaknya juga bagus, ibadahnya juga bagus. Bahkan kalau menurut Syafi'i Antonio, kenal Syafi'i Antonio? Anda ini mahasiswa Syafi'i Antonio kok nggak kenal, itu gimana? Jadi Syafi'i Antonio ini seorang pakar ekonomi. Beliau ini Cina. Jadi Syafi'i Antonio ini orang Cina. Maksudnya orang Indonesia tapi keturunan Cina, maksud saya begitu. Beliau punya buku. Di dalam buku itu beliau menyampaikan atau mengilustrasikan kompleksitas keahlian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Rasul mendapatkan gelar insan kamil atau insan yang sempurna, karena ternyata Rasulullah itu mempunyai kompleksitas keahlian. Rasul itu sebagai kepala negara, iya. Panglima perang, iya. Ekonom juga, iya. Pedagang, karena latar belakang Rasul itu kan pedagang kan. Jadi panglima perang, pimpinan negara, kemudian ekonom, manajer, ya kan, banyak hal lah. Bahkan mungkin kalau seandainya dihubungkan dengan, kalau di Stimik Widya Pratama itu kan ada komunikasi begitu ya, Rasul juga termasuk orang yang pandai berkomunikasi. Kalau kemudian ada visualisasi, itu Rasul juga pandai melakukan atau memberikan visualisasi, meskipun dengan cara-cara yang sangat sederhana. Sebagai contoh, ketika Rasul mencontohkan bagaimana kedekatan seseorang yang mau mengurusi anak yatim, Rasul kemudian menyabdakan, ana wakafilul yatim kahataini, saya dengan orang yang mau mengurusi anak yatim besok di surga seperti ini. Ini kan visualisasi, meskipun dengan cara yang sederhana. Kemudian misalkan Rasul memberikan visualisasi atau ilustrasi terkait dengan bagaimana orang mukmin satu dengan mukmin yang lain. Rasul kemudian bersabda, al mukminu lil mukmin kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu diilustrasikan sebagaimana bangunan, di mana bangunan itu antara satu dengan yang lain menguatkan. Tidak akan mungkin orang bikin rumah kok gendengnya tidak ada cagaknya, itu tidak akan mungkin. Ini kan ilustrasi kan, ini kan cara bagaimana Rasul berkomunikasi, bagaimana menjelaskan apa yang beliau sampaikan kepada sahabatnya dengan ilustrasi yang mudah dicerna oleh sahabatnya saat itu. Jadi kompleksitas keilmuan itu dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak, ya. Jadi bagaimana dengan Maulid ini kita bisa menggugah kembali, kita bisa mempelajari kembali apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak dengan kita menggugah kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harapannya adalah kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting sebenarnya dari peringatan Maulid itu, ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh Rasul, bagaimana Rasul itu berkehidupan keluarga, bagaimana Rasul itu berkehidupan dengan masyarakat, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdampingan dengan orang-orang yang non muslim katakanlah, bagaimana berdampingan dengan tetangga katakanlah, bagaimana berdampingan dengan sesama, dan seterusnya, itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu misalnya kalau ketemu dosen, oh ya bukan dosen ya, Rasul itu misalnya ketemu dengan orang tua, itu menghormati beliau, kalaupun kemudian ternyata orang tua itu bukanlah orang muslim. Bagaimana penghormatan beliau kepada paman beliau yang notabene paman beliau tidaklah muslim, tapi karena beliau memandang bahwa pamannya lebih tua, beliau hormat.
Bagaimana Rasul juga mengingatkan kepada para sahabatnya, kalau ketemu dengan orang alim itu harus hormat. Ini kan sebenarnya teladan-teladan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu juga diikuti oleh para sahabatnya. Anda mungkin sudah dengar ya, bagaimana suatu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajah hendak mengikuti jamaah sholat subuh, gara-gara ada orang jalan di depannya, kebetulan orang itu tua, akhirnya kemudian Ali karamallahu wajah tidak mau nyalip. Karena apa? Karena faktor ada orang tua di depan saya ini, sehingga saya tidak berhak untuk melewati orang tua ini. Padahal saat itu Sayyidina Ali mau apa? Mau ke masjid itu. Sampai kemudian berlahan-lahan orang itu jalan, ternyata dia tidak ke masjid, karena memang bukan orang muslim. Sayyidina Ali masuk. Saat itu apa coba peristiwa luar biasa terjadi? Sebab apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk ditahan oleh malaikat Jibril. Beliau tidak bangun terlebih dahulu untuk i'tidal demi menunggu Sayyidina Ali karamallahu wajah. Luar biasa. Sehingga kalau Anda ketika sholat itu ya, kan ada i'tidal ya. Ketika sholat itu kan ada i'tidal, imam mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena saat itu begitu yang namanya Ali karamallahu wajah ini masuk, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maksudnya belum telat sholatnya. Kemudian Rasul bangkit dari rukuknya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah mendengar orang yang memuji kepadanya. Luar biasa. Jadi diabadikan peristiwa itu oleh gerakan sholat kita. Ketika sholat pada waktu Sami Allahu liman hamidah, itu sebagai jawaban terhadap apa yang diucapkan oleh Ali karamallahu wajah ketika mendapati Rasul masih dalam keadaan rukuk. Beliau mengucapkan alhamdulillah. Lah ini kira-kira ini saya tanya ke mahasiswa STIMIK ini, Anda naik motor dari rumah ya, kebetulan di tengah jalan mau kuliah ada orang tua siapa saja, Anda kira-kira di belakang orang tua itu atau bagaimana? Nah, ini salib kan ya, kalau perlu tidak hanya disalib, dipepet. Ini Masya Allah, kalau saya melihat mahasiswa itu luar biasa sekarang memang. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Saya ini kan ganteng-ganteng begini kan ya, kalau saya ngomong jelek-jelek wong sudah jelek kan ya. Saya ini ganteng-ganteng begini kan juga dosen, saya juga mengalami hal yang sama.
Jadi ketika saya misalkan ke kampus itu Masya Allah, sekarang mahasiswa mungkin sudah banyak yang lupa pentingnya menghormati orang yang lebih tua katakanlah. Jadi kalau naik motor itu saya dengan santainya jalan kaki, itu biasanya kemudian di depan ini ada mahasiswa nggak tahu karena keburu-buru atau apa itu, terus kemudian ngepot begitu saja pakai motornya. Ya, kalau nyapa sekarang kan dosen tidak lagi kemudian salam atau paling tidak menganggukkan kepala. Sekarang mahasiswa kalau ketemu dosennya itu cukup dibel, dindin, gitu kan. Masya Allah. Nggak tahu ini yang ngajari siapa ini, ya kan? Kalau mau ketemu dosennya cukup SMS. Saya kira kalau mahasiswa STIMIK enggak ya, enggak beda maksud saya. SMS, tanya sama dosennya, Pak, Bapak sekarang di mana? Saya mau bimbingan. Dijawab sama dosennya, saya di kantor Mas. Dijawab lagi, bisa ketemu jam berapa Pak? Jam 8 Pak. Ya sudah Pak, kalau gitu tunggu saya ya. Masya Allah, dosen digitukan. Lah ini akhlaknya di mana ini? Malah suatu ketika pernah saya itu dimintain tolong sama mahasiswi, ketemu sama saya, Pak Hasan, saya itu sudah SMS sama dosen pembimbing saya. Lantas gimana? SMS tidak dijawab Pak. Terus telepon dong. Saya nelpon juga gak diangkat Pak. Lah terus gimana? Tolong Mbak, Pak Hasan yang SMS sama dia. Ini gimana? Ini mahasiswa capopo gitu loh. Jadi ini ya, ini akhlak loh, ini Masya Allah, ini gejala umum ini gejala umum. Makanya saya termasuk dosen yang tidak mau menerima SMS mahasiswa. Dalam ketika saya masuk kuliah itu biasanya saya sampaikan ke mahasiswa, pengumuman ini kontrak, termasuk kontrak belajar. Kalau mau masuk kuliah pertama saya sampaikan, saya ada nomor HP. Kalau Anda mau konsultasi silakan hubungi saya, tapi maaf saya tidak menerima SMS. Jadi kalau di SMS mahasiswa cukup saya baca, setelah itu nggak saya jawab. Sebab pernah mengalami hal yang nggak enak dengan SMS mahasiswa. Bapak di mana? Di kantor. Nanti saya ketemu jam berapa? Jam 8. Bapak sekarang sudah di kantor ya? Sudah. Itu tidak mudeng-mudeng gitu loh. Kalau STIMIK insya Allah ndak lah, wong mahasiswanya canggih-canggih kok. Canggih-canggih. Ya orang-orangnya nggak gaptek begitu ya. Jadi kalau nggak bisa ditelepon, Facebooknya dibuka, Facebook dosennya. Terus kemudian ngirim percakapan dengan dosennya. Ya, jadi ini penting, ini akhlak. Coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ali karamallahu wajah demi menghormati orang tua yang tidak jelas. Orang itu kan ternyata bukan muslim kan, tapi demi menghormati orang tua, maka kemudian Ali karamallahu wajah memperlambat jalannya, tidak nyalip. Karena apa? Saking hormatnya kepada orang tua itu. Apa yang dilakukan oleh Ali karamallahu wajah ini kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan. Ini teladan ini. Dan kalau Anda ngaku sebagai umatnya Rasul kan mestinya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan? Sama ini kan termasuk orang-orang yang cinta Rasul toh. Ya paling tidak bisa meneladani apapun yang dikatakan oleh Rasul, kita berusaha untuk meneladani. Dengan orang tua kandung misalnya, lebih-lebih itu. Jangan kemudian ketika berangkat kuliah tidak pamit sama orang tua. Pamitnya hanya pakai lambean tangan saja. Sudah kadung naik motor kemudian orang tuanya kemana? Harap nang dindo gitu kan. Jawabannya cuman sek bu. Wah ini kan tidak ada akhlaknya ini ya. Itu teladan yang mestinya kita harus ikuti ya. Banyak hal sekali lagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sampai kepada hal-hal yang juz'i, sampai kepada hal-hal yang remeh-temeh. Karena apa? Karena perhatiannya kepada umatnya, sehingga Rasulullah perlu menjelaskan terhadap hal-hal praktis yang seperti itu. Bagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul,
dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Rasul, mbok panjenengan ngasih tahu kepada saya satu amal perbuatan yang bisa menyebabkan saya untuk masuk surga. Rasulullah cuma jawab, bisa jadi karena yang tanya ini sahabat-sahabat pemarah, nesunan, sehingga Rasul jawabnya la taghdab walakal jannah, sudahlah kamu gak usah marah maka kamu akan masuk surga. Loh, ini kan petunjuk dari Rasul. Orang itu kalau bisa mengendalikan marahnya, sudah barang tentu dia mempunyai akhlak yang luar biasa luhurnya. Apalagi di posisi menang. Orang itu kalau posisinya menang, itu biasanya kan gampang memarahi orang yang salah kan ya. Tapi bagaimana ketika orang bisa berposisi atau berposisi yang kuat, kemudian menghadapi orang yang lemah melakukan kesalahan, bisa mengendalikan marahnya, itu baru luar biasa. Al-kadhimin al-ghaid wal afina 'anin nas, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak teladan. Nggak tahu sampean ini sudah meneladani Rasulullah itu dari sisi mananya. Sampean bisa meneladani Rasul atau sudah meneladani teladan Rasulullah itu dari apanya? Ya paling tidak kalau mahasiswa ya dari sisi tolabul ilminya lah, dari sisi menuntut ilmunya. Dengan ini kan kuliah, gitu. Ini kan berarti termasuk bagian daripada menuntut ilmu. Paling tidak ini sebagai wujud daripada teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah telah mengatakan bahwa tolabul ilm faridatun ala kulli muslim wa fi rifayatin ala muslimatin wa muslimatin. Jadi ini pentingnya kita mengadakan maulid adalah untuk meneladani apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, termasuk bagaimana cara kita meneladani Rasul. Jadi begini, untungnya Rasul itu punya pewaris, ya, bukan kok kemudian harta benda yang diwariskan oleh Rasulullah. Yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu pengetahuan. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan al ulama warathatul anbiya, yang namanya orang alim itulah sebagai pewaris para nabi. Makanya kita ini penting untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang alim atau orang pinter. Karena apa? Ternyata Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Rasul mengatakan bahwa akan datang suatu masa yang akan dialami oleh para umatku, di mana mereka semua akan meninggalkan para ulama. Saya nggak tahu ini sudah terjadi apa belum. Orang itu kalau sama ulama sekarang kayaknya sudah tidak mau tahu. Ya, kalau sudah begini keadaannya, maka fayabtaliyahumullahu bithalathatin baliyat ay bithalathin baliyat. Kalau umat itu sudah tidak lagi memperhatikan ulama, kalau umat itu sudah tidak lagi mengikuti para ulama, maka Allah akan memberikan cobaan dengan 3 macam cobaan. Yang pertama apa? Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha manusia. Dagang gak bati-bati, ya. Banting tulang ora sugih-sugih. Kui sebabnya ndak mau dekat dengan ulama. Kemudian yang kedua, yusallituhumullahu alaihim sultanan dzaliman. Umat itu akan dikuasai oleh pemimpin yang aniaya, pemimpin yang zalim. Saya nggak tahu, semoga Indonesia ini belum terjadi. Sebab si akeh maulid, ya. Nek wis ora ono maulid, ora ono pengajian, lha kuwi iso dadi kuwi. Ya. Yang ketiga, kalau orang tidak mau dekat para ulama, maka
yahruju minad dunya bighairi imanin. Orang itu akan mati dalam keadaan tidak ada iman sedikit pun di dadanya. Waliyadzubillah. Jadi ini bagaimana kita cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka caranya diantaranya dengan belajar kepada ulama, karena bagaimanapun ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Menjadi penting bagi kita untuk bisa mengikuti jejak langkah para ulama. Saudara-saudara sekalian, kembali lagi kepada tema optimisme hidup. Sampean itu nggak optimisnya di mana toh? Ada yang tidak optimis? Atau semuanya optimis? Kalau semuanya optimis ya sudah selesai. Iya kan? Loh, semuanya optimis, kok ngapain juga pengajiannya isinya optimisme? Optimis ya? Optimis. Anda ini kan mahasiswa yang jelas toh. Jelas dalam arti Anda kuliah di STIMIK itu kan peluang kerjanya jelas ya. Ada informatika komputer, itu jelas. Kemarin saja ketika saya berkesempatan diundang sama TV apa? WPI TV. Wadah, saya melihat luar biasa ini mahasiswa-mahasiswa ini. Masih muda-muda kok sudah bisa bikin siaran televisi. Ada yang bisa merias. Nah, saya kemarin pas mau masuk WPI TV itu dirias saya guyoni lah, sampean ini apa nggak yakin kalau saya sudah ganteng begitu kan? Wah, ini prosedur Pak, ini Pak. Jadi Bapak mau nggak mau harus dirias. Ya sudahlah, saya manut. Yang namanya orang dirias itu kan kayak orang mati toh. Sudah mau diapakan monggo wis, saya manut. Terus kemudian yang terakhir mau dikasih apa namanya lipstik gitu. Saya juga sempat mikir, waduh, lah ini kalau dikasih lipstik gimana ini? Dengan saya tanya, mau kasih lipstik juga? Iya Pak, sedikit saja Pak. Oh ya sudah, saya manut. Akhirnya saya suruh moto, saya difoto Mas, saya difoto. Nanti saya upload di Facebook saya. Bener saya upload itu. Wah, lagi di make up. Saya bilang kayak gitu. Padahal saya yakin sudah ganteng, mungkin agak peteng begitu kan. Wah, ternyata banyak komentar. Termasuk komentar dosen saya ya di Jakarta yang komentarnya begini, iya sampean niki bar di make up koyo kesemek gitu kan. Tahu kesemek ya? Kesemek itu adalah satu-satunya buah yang dibedakin, satu-satunya buah yang make upan itu kesemek gitu kan. Luar biasa ya. Jadi ini kalau nggak optimis itu terus apa? Wong sampean itu ladangnya masih banyak kan. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
STIMIK, ya, karena ahli komputer kalau misalkan besok ngelamar kerja di mana-mana kok kemudian tidak terima, gampang, tinggal buka servis komputer, ini ketiganya, buka internet, warnet, ya kan, bikin website, bikin blog, iya kan. Itu kalau blog Anda bagus kan mestinya banyak pengunjung, bisa kemudian mereka iklan, jenengan kan juga akan dapat uang kan. Wong adik saya itu kebetulan dulu kuliah di UGM, ya, UGM benar-benar UGM loh ya, bukan UGM yang disingkat macam-macam gitu ya. UGM kalau disingkat macam-macam itu kan banyak, Universitas Gajah Mumet apa piye gitu kan ya. Tapi ini UGM yang beneran, itu dulu ambil komputer dia. Bukan berarti ambil komputer paginya malamnya di penjara, bukan. Tapi benar-benar ngambil jurusan komputer. Lah itu dulu ketika dia ngambil di komputer itu sudah bikin blog dan seterusnya, akhirnya dia bikin blog yang menginvite banyak itu. Kemudian banyak juga yang akhirnya bikin iklan di situ, dibikinkan iklan dan seterusnya, dapat uang. Ya, tapi sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi karena ternyata karena komputernya itu dia sekarang kerja di Pertamina Pusat di Jakarta. Kalau kerja di Pertamina jangan tanya, gajinya luar biasa, termasuk uang-uang perawatan tubuh itu ada. Kebetulan adik saya perempuan, jadi untuk perawatan tubuh sekian juta, untuk fitness sekian juta, itu hanya fasilitas, belum gaji pokok. Itu karena komputer. Lah siapa tahu nanti dari STIMIK Widya Pratama ini nanti ya kan jadi ahli-ahli komputer, itu kan luar biasa. Saya doakan nanti ya semuanya menjadi orang sukses. Itu ya, kalau menjadi orang sukses kan nanti saya juga dapat berkahnya. Ini yang ada kayak komputer gak bayar. Nah itu contoh. Lah gak optimis di mana? Beda dengan misalkan di perguruan tinggi saya. Saya itu dulu kan kuliah di IAIN, Mbak. Saya dulu kuliah di Institut Agama Islam Negeri di Jogja. S1 saya di IAIN Sunan Kalijaga. Ngambil jurusannya saja sudah mungkin bagi Anda asing itu. Ada nama jurusan kok Usuluddin. Usuluddin itu apa? Ketika saya ditanya sama orang tua, lah kamu ngambil jurusan Usuluddin itu nanti kalau sudah lulus mau jadi apa? Saya jawab sambil berkelakar sambil guyonan, nggih mangke paling tidak jadi takmir masjid, Pak. Dilala doanya mustajab. Sekarang rumah saya itu dekat masjid, sehingga mau nggak mau juga jadi takmir masjid. Nggak apa-apa. Itu kan nggak jelas kan ya. Jurusan Usuluddin itu mau jadi apa? Program studinya tafsir hadis, itu mau jadi apa? Coba bayangkan. Ya, itu kan serba nggak jelas kan. Besok itu loh setelah lulus S1 itu jadi apa? Tapi kalau Anda kan enggak, begitu lulus kan sudah terbayang saya akan kerja di mana, apa yang saya lakukan apa, itu jelas. Jadi teknisi komputer, ya. Jadi apa lagi? Guru komputer, ya. Dosen komputer, jualan komputer. Pokoknya sing hubungannya kali komputer luar biasa. Malah ini tadi ketua panitia cerita, ini acara kebetulan berbarengan dengan acara sertifikasi, Pak. Saya tertarik, sertifikasi apa? Jaringan, ya. Harus syaratnya bahasa Inggris, Pak, supaya mendunia. Nah, itu kan hebat itu. Komputer itu nggak ada matinya, iya kan? Semuanya kan sekarang berbasis komputer kan. Manajemen apapun semuanya ada computerized kan. Disetain Pekalongan itu juga sudah computerized sekarang. Saya tidak promosi, tapi mahasiswa daftar kuliah itu sudah lewatnya komputer. Dosen wali studi pengen meng-ACC KRS itu cukup komputer. Jadi nggak harus ketemu, nggak apa-apa. Absen komputer. Siapa yang berhak untuk ikut ujian dan siapa yang tidak berhak, komputer. Pengumuman komputer, bahkan tugas komputer. Meskipun nggak bikinnya nggak bisa. Kalau bikinnya jenengan, bikin program-program itu kan, tapi paling tidak semuanya berbasis komputer. Jadi peluang kerjanya luar biasa sampean ini. Nah sekarang ada laptop, ya kan? Semua orang di Indonesia punya laptop, HP,
HP itu kan basisnya komputer dong, apalagi smartphone ya, itu juga komputer itu. Jadi sekarang itu bagaimana kita bisa main komputer kan gitu kan ya. Kalau sekarang orang tidak pegang HP itu kan kayak orang yang hidup pada masa Neolitikum gitu ya. Zaman apa itu? Zaman batu ya. Orang kok sekarang nggak tahu smartphone itu kan ketinggalan zaman. Meskipun itu bukan segala-galanya, tapi saya juga merasakan manfaatnya itu. Sekarang kalau saya ngajar itu, kalau laptop ketinggalan pakainya smartphone. Wah keren kan? Ini ngajarnya pakai smartphone. Jadi jelek-jelek kayak gini nih ya nggak gagap teknologi begitu loh. Ternyata banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita unduh melalui smartphone itu. Lah Anda ini kan mestinya orang-orang yang lebih tahu terhadap kemajuan teknologi, sehingga tidak ada alasan Anda kemudian pesimis di dalam menghadapi masa depan ya. Jadi sekali lagi saya nggak tahu ini ya, apakah tema tentang optimisme hidup ini lebih kepada ketua panitianya atau bagaimana, saya nggak tahu. Sebab kalau saya lihat ini kan orang-orang ini kan mahasiswa ini kan orang-orang yang optimis. Orang optimis itu bisa dilihat dari wajah-wajahnya ini ya, luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian ya, kalau kemudian lika-liku ketika Anda kuliah itu biasa ya, kuliah kok nggak lulus itu biasa itu. Anda kan S1 paling tidak kan ya, kuliah itu 8 semester ya. Kalau S1, saya dulu kuliah itu termasuk yang lama. Kuliah S1 saya itu 12 semester. Nah, kalau sekarang tidak musim itu ya, sekarang kok kuliah 12 semester itu sudah kelihatan tua sekali. Nah, kalau saya kuliah dulu 12 semester, tapi apa, nggak pernah ada sedikit pun rasa pesimis. Saya optimis. Mosok yo kuliah gak lulus itu kan gak mungkin toh ya. Paling tidak kalau mahasiswanya yang tidak bosen, dosennya yang bosen ini gitu kan. Ngambil mata kuliah ini nilainya D, ngambil lagi nilainya D, ngambil lagi nilainya D, akhirnya dosennya bosen. Ketemu orang ini lagi, sudahlah kasih nilai C biar lulus gitu kan. Jangan khawatir. Jadi tidak ada alasan sekali lagi bagi Anda selaku mahasiswa, apalagi Anda ini kan masih muda ya, maka sudah barang tentu optimisme itu harus dipupuk terus ya. Kalau Anda misalnya jadi penuntut ilmu, ya sudahlah, gapai keinginan itu melalui belajar, melalui menuntut ilmu. Saya ini sudah S1, sudah S2, kemarin sudah daftar S3, saya sudah diterima, tapi saya nggak jadi masuk karena pertimbangan-pertimbangan. Tapi apa, masih punya keinginan tahun depan atau 2 tahun yang akan datang saya akan pasti untuk melanjutkan studi saya ke S3. Padahal kalau dipikir, saya ini kan sudah bapak-bapak, anak itu saya baru 3 itu baru, karena saya nggak tahu nanti diamanati oleh Allah untuk punya anak lagi apa enggak. Tapi selalu bersemangat untuk bagaimana saya bisa belajar atau studi lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi intinya orang kalau yang berkutat dalam keilmuan itu insya Allah awet muda ya. Saya ini kebetulan ngajar jadi dosen termasuk awet muda. Seringkali ketika masuk kuliah saya disangka mahasiswanya. Iya, karena pakai tas rangsel gitu kan, nggak pakai peci, pakai sepatu, kadang juga nggak pakai kaos kaki gitu kan. Masuk itu pernah suatu ketika kelasnya kosong, ada mahasiswa nanya, "Mas, dosennya belum datang ya?" Karena apa? Karena itu kebetulan semester pertama masuk, sehingga dia nggak tahu saya. Saya jawab belum, nggak tahu nih, kayaknya dosennya terlambat ini. Dosen ini suka terlambat. Sudah kayak gitu nggak butuh dosennya. Udahlah ditunggu aja wes. Teman-teman yang lain juga belum datang kan? Belum. Ya udah kita tunggu. Begitu sudah banyak, akhirnya saya maju ke depan ke meja dosen. Akhirnya kecelik mahasiswa itu, malu bukan main. Tapi saya juga nggak apa-apa, memang kenyataannya saya nggak motongi jadi dosen kok.
Jadi potongan dosen saja mungkin saya tidak ada, tapi ya karena diamanati untuk menjadi dosen, akhirnya saya ngajar dan menjadi dosen. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan bagi Anda ini. Wong Anda ini kuliahnya di STIMIK, hubungannya dengan komputer. Komputer itu banyak terbuka lebar yang namanya peluang kerja. Kan ya? Makanya tidak ada alasan bagi Anda untuk pesimis. Apalagi seperti tadi yang disampaikan oleh Rasul, bahwa kita ini mesti mempunyai kekuatan jiwa. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa mukmin yang kuat, mukmin yang optimis itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan mukmin yang pesimis atau mukmin yang lemah. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tidak tahu setelah ini diapakan oleh panitia. Karena di awal katanya panitia ada sesi tanya jawab. Ya, kalau mau tanya ya silakan tanya. Kalau tidak ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Kalau bisa ada pertanyaan saya jawab, bisa ya saya jawab. Kalau tidak bisa ya nanti pekerjaan rumah. Supaya diundang lagi. Jadi jawabnya pertemuan yang akan datang. Karena apa? Katakanlah sesuatu, kalau Anda tidak tahu ya tidak tahu. Kalau misalkan Anda katakan tahu juga Anda katakan tahu. Jangan kemudian tidak tahu ngaku tahu, sementara tahu ngakunya tidak tahu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, pesan saya, tidak ada alasan bagi Anda untuk pesimis. Hidup selalu optimis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Lakukanlah apapun perbuatan itu yang manfaat untuk kehidupan dunia, karena anggaplah bahwa Anda ini umurnya masih panjang. Sebagaimana puisi yang disampaikan oleh Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Mau sampean hidup 1000 tahun lagi? Kalau saya kok nggak mau, susah, ketuaan gitu ya. Mungkin itu kurang lebihnya, maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan siang hari ini membawakan manfaat bagi kita semua. Diridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naiman hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana fardudu ilaina indah tiyajina ilaik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tilamidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhulmi wad dhir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa WPTV yang dimuliakan Allah, telah kita simak bersama kajian lembaran hikmah episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan tentunya kita semakin mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh teladan membangun masa depan. Optimis dan yakin dalam menjalani kehidupan, karena Allah akan selalu bersama kita. Saya Rizky Wijanarko beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap saksikan lembaran hikmah di wptv.stimik-wp.ac.id. WPTV brings the world into you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.